Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, nampaknya ada seseorang di sini yang sebenarnya tertarik sama kamu. Dia memiliki ketertarikan, dia memiliki rasa, ya dia merasa bahwa kamu itu saat ini tuh sangat menggoda. Dan aku lihat kayaknya dia pengen berkencan dengan kamu atau menjalin hubungan sama kamu, ya. Tapi nampaknya sekarang nih kamu sudah merasa ada di fase baru. Kamu sudah merasa bahwa kamu sudah memiliki kehidupan kembali atau melakukan suatu pembaruan, pertumbuhan, perubahan ya di dalam hidupmu, di dalam pikiranmu. Intinya sekarang tuh kamu bangkit. Mungkin sempat dulu kamu mengalami suatu hubungan yang toksik ya, sehingga sekarang tuh kamu kayak lebih berfokus pada perubahan, pada pertumbuhan, pada pembaruan dalam dirimu. Aku melihat dia pengen ketemu lagi sama kamu, dia pengen menikmati momen-momen bersama dengan kamu, bahkan membangun kedekatan atau persahabatan dengan kamu. Oke, dia adalah seseorang yang sudah berpisah dengan kamu. Terus itu juga aku melihat di sini ternyata dia merasa sedih, dia merasa hidupnya terasa pahit, dia merindukan kamu, memikirkan kamu, bahkan kayak sering menghayal ya tentang masa depan kalian bersama seperti itu ya. Jadi kemungkinan ini orang lama, bisa jadi mantan ya, atau ya baru PDKT-an abis itu udah selesai ya. Jadi aku lihat di sini kamu dengan dia sudah selesai, sudah berakhir, dan dia merasa dari berakhirnya hubungan kalian dia merasa kesedih, dia merasa hidupnya terasa pahit, dia merindukan kamu, memikirkan kamu, bahkan menghayalkan kamu. Ada wedding ring ya, berarti aku lihat kayak ada keinginan dari dia untuk bersatu kembali dengan kamu, menjalani suatu hubungan dengan kamu karena dia merasa bahwa dia masih memiliki pengabdian atau rasa cinta yang abadi terhadap kamu. Juga di sini ada engagement ring ya, berarti aku melihat memang dia sangat menunggu atau mengharapkan atau menginginkan komitmen lebih lanjut di hubungan kalian atau memiliki hubungan yang lebih kuat ya dari yang sebelumnya. Jadi kalau aku lihat orang ini tuh pengen punya hubungan yang kuat dengan kamu, pengen melanjutkan hubungan, pengen mengabdikan diri kepada kamu. Bahkan kalau misalkan memang hubungan kalian ada masalah, aku melihat nampaknya dia pengen menyelesaikan masalah di antara kalian berdua. Terus itu ya memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Aku lihat di sini. Two of Cup. Nampaknya kamu dengan dia sebenarnya sama-sama suka ya, sama-sama suka, tapi hubungan kalian itu masih dalam penjajakan atau dalam pengenalan ya,
saling mengenal gitu. Jadi sebenarnya hubungan yang belum serius-serius banget atau hubungan yang belum dalam-dalam banget gitu kalau aku lihat di sini. Sehingga hubungan kalian ini tuh masih di tahap awal hubungan lah ya, masih perkenalan atau penjajakan seperti itu. Nah, hubungan kalian ini nampaknya memang banyak sekali ujiannya, lika-likunya ya. Karena aku melihat di sini dari awalan kalian dari awal menjalin hubungan ini, kalian itu akan dilatih dalam hal empati, kepercayaan, kesetiaan, seperti itu. Empati juga ya, empati, kesetiaan, cinta, dan keyakinan satu sama lain agar hubungan kalian ini bisa punya potensi menjadi hubungan yang lebih matang, lebih berkembang seiring berjalannya waktu, bisa saling memuaskan dan hubungan yang bisa memberikan makna mendalam bagi kalian, seperti itu ya. Jadi agar kalian itu punya kesadaran untuk saling memahami satu sama lain, menghargai satu sama lain, seperti itu sebagai pasangan. Dan akhirnya bisa menjalin suatu hubungan yang baru, berkembang ya, dibangun atas rasa kasih sayang ya, terus hubungan yang penuh dengan kasih, seperti itu. Jadi memang hubungannya lika-liku, banyak benar apa itu namanya, ujiannya ya, karena kan di sini kalian dilatih untuk lebih setia, lebih berempati, lebih perhatian, lebih bisa dipercaya, seperti itu. Tapi nampaknya ya, di waktu dia masih sama kamu dulu, hidup dia itu lagi mengalami suatu kehancuran, lagi banyak tanggung jawab yang harus dia pikul, serasa dunianya runtuh, dia benar-benar hanya bisa berpasrah pada takdir tentang dirinya dan kehidupannya ya. Terkait ini juga dengan tugas-tugas atau pekerjaan yang mungkin membuat dia merasa stres banget gitu ya, sampai-sampai kayak kehabisan stamina gitu, karena terlalu apa ya, berat, memegang tanggung jawab yang berat atau keluarga pekerjaan yang berat, seperti itu. Tapi walaupun dia selama ini tuh udah pontang-panting berusaha keras, bekerja keras untuk dirinya ya, pokoknya bekerja keras, nampaknya hasil kerja keras dia ini tidak membuahkan hasil sesuai dengan ekspektasi dia gitu ya. Banyak sekali hambatannya, banyak sekali halangan rintangannya yang tidak dia inginkan ya, kayak di luar prediksi gitu ya. Kalau aku lihat nampaknya dia ini memang memikul beban tanggung jawab yang besar sih, atau memang ya dia pegang semua gitu ya. Jadi dia kewalahan gitu. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin salah satu di antara kalian terlalu bergantung sehingga menyebabkan keretakan di antara kalian berdua. Terus itu juga ya, karena di sini dianya sangat apa ya, dia ini sama ini kayak sedang banyak tertekan oleh tanggung jawab yang besar ya. Tapi dia juga tidak mau menunjukkan kelemahan dia atau kerentanan dia terhadap kamu, sehingga ya kelihatannya kayak tegar gitu ya, kayak bisa sendiri ya, pokoknya kayak wah hebat lah kayak gitu. Tapi tanpa dia sadari, akhirnya menyebabkan gangguan di hubungan kalian. Hubungan kalian tidak berjalan semulus yang kalian harapkan, yang kalian inginkan, ya. Mungkin dia karena terlalu menganggap bahwa dia mampu menanggung beban tanggung jawabnya sendiri, ya. Tanpa dia sadari, dia mungkin sering mengabaikan kamu, tidak memberikan quality time untuk kamu, seperti itu ya. Sehingga semakin kesini hubungan kalian semakin tidak sehat ya,
untukmu dijalani seperti itu. Karena mungkin selama ini dia selalu menyimpan masalah atau beban untuk dirinya sendiri gitu ya, tanpa berbagi ke kamu, tanpa cerita ke kamu seperti itu. Jadi kalau aku lihat masalah yang mendasar di antara kalian adalah tentang kepercayaan ya. Mungkin menurutmu dia sudah tidak bisa dipercaya seperti itu. Dan apa ya, kalau aku lihat selama ini ya, kamu dengan dia itu kayak sulit gitu menjalani hubungan ini karena sering adanya pertengkaran di antara kalian, bahkan pertengkarannya itu kayak hal-hal yang gak penting sih, hal-hal yang cuman sepele banget gitu. Tapi walaupun hal-hal sepele kayak gitu ya, pertengkaran itu mungkin sering terjadi atau sering berubah-ubah, sehingga pertengkaran itu semakin lama semakin berubah, semakin besar, semakin matang seperti itu. Dan nampaknya memang butuh waktu lama untuk kalian itu bisa berbaikan gitu. Kadang juga kalau misalkan kalian udah bertengkar ya, udah berselisih paham, kadang tuh langsung ghosting, langsung ngilang, saling menarik diri. Nah, untuk balikannya itu lagi itu butuh waktu lama sampai berbulan-bulan gitu aku lihat di sini. Sehingga mungkin kamu itu selama ini tuh benar-benar dibuat dia itu benar-benar harus bersabar banget dengan sikap dia kayak gitu. Karena kalau misalkan ada masalah dikit kabur, ada masalah dikit diemin kamu kayak gitu ya, menghindari kamu seperti itu. Sehingga sering terjadi kesalahpahaman dan kamu itu benar-benar diuji kesabarannya terhadap si dia. Dan aku lihat juga sebenarnya mungkin dia ini orang yang takut akan perubahan, sehingga sering sekali mengulang pola-pola negatif di hubungan kalian gitu ya. Terus itu juga mungkin dia sering menolak perubahan. Jadi mungkin ya sikapnya dari dulu ya gitu-gitulah gitu. Sehingga hubungan kalian mungkin selama ini ya stagnan karena dia tidak mau melakukan suatu perubahan, atau bahkan hubungan kalian mengalami kemunduran selama ini gitu. Karena nggak ada yang mau upgrade diri gitu ya kan. Terus itu death menunjukkan bahwa dia itu selama ini bahkan sampai detik ini ya masih tidak menginginkan hubungan kalian itu berubah gitu. Dia masih pengen hubungan kalian itu dalam satu hubungan yang berkomitmen atau bersama lah, pengennya gitu ya. Karena sebenarnya dia ini orang yang takut sendirian gitu ya. Terus itu mungkin kamu dengan dia ini sudah berpegang teguh atau mungkin sudah kenal, sudah menjalin hubungan itu sudah begitu lama ya. Udah begitu lama, ada yang sampai bertahun-tahun gitu. Tapi aku melihat salah satu pihak juga mungkin kamu ya sudah tidak mau lagi bertanggung jawab untuk mempertahankan hubungan kalian tetap ada atau untuk tetap mencintai dia gitu. Aku melihat di sini. Jadi mungkin memang kamu sudah lama gitu ya melupakan hubungan ini, mungkin sudah memadamkan kebucinanmu, rasa cintamu terhadap dia yang dulu mah aduh bucinnya nggak ketulungan kayak gitulah ya. Sehingga aku melihat memang sekarang kalian itu dipisahkan agar kalian itu bisa melepaskan mekanisme atau situasi yang tidak sehat satu sama lain selama ini gitu ya, agar bisa menciptakan suatu perubahan secara signifikan di dalam kehidupan romantis kalian satu sama lain gitu ya. Jadi dipisahkannya kalian itu ya biar kalian itu sadar kenapa sih sampai kalian dipisahkan, apa sih yang membuat kalian dipisahkan seperti itu ya. Jadi bisa introspeksi diri gitu.
Ternyata kamu berdealing dengan seseorang yang gak sabaran ya, suka terburu-buru, orangnya gegabah, terus juga orang yang gampang tertipu, orangnya malesan, lesu ya, manja, cerewet, suka ngamuk, bahkan ini orang kayak nggak punya arah tujuan hidup ya, orangnya nakal, atau bisa jadi dia ini anak yang banyak masalahnya atau bermasalah. Orang yang kurang percaya diri juga tapi dia ya, dan orang yang tidak bisa diandalkan, orang yang ngebosenin, tidak bisa mencairkan suasana ya, orang yang mudah teralihkan. Nah, biasanya kalau orang yang mudah teralihkan ini sering menghadirkan pihak ketiga biasanya. Mudah ditebak orangnya takutan atau minderan orangnya ya. Kemudian aku melihat di sini tuh sebenarnya dia ini orang yang gak cocok menjalin hubungan jangka panjang ya, karena memang orang ini sangat menyukai petualangan, orang yang punya jiwa petualangan, jadi pengennya bebas, nggak suka dikekang, nggak suka dibelenggu seperti itu ya. Jadi orang yang tidak bisa diam gitu loh. Terus itu juga orang yang masih ingin mencari tahu apa yang dunia ini suguhkan ya, jadi masih pengen kilar-kilir, pengen coba ini itu seperti itu ya, sebelum dia menetapkan hatinya pada satu orang, pasangan, tempat pekerjaan gitu ya, jadi masih pengen banyak yang dia nikmati kayak gitu. Orang yang nggak bisa dibuat kamu untuk bergantung gitu ya. Bahkan ya aku lihat di sini dia pun ngerasa kok kesulitan banget untuk menjaga hubungan kalian. Ada di sini yang mungkin punya sifat yang galak, entah ini kamu atau dia. Terus itu juga punya kepribadian yang kayaknya penuh dengan semangat gitu. Semangatnya itu selalu berapi-api. Ya. Nah, karena punya sifat yang galak, suka berapi-api, sehingga dia ini sering menjadi mangsa banyaknya masalah ya. Kalau misalkan ini kamu yang suka galak ya, suka berapi-api, emosi kepribadiannya, kamu itu sering menjadi mangsa orang-orang dan akhirnya banyak masalah yang menggandrungi kamu. Seperti itu ya. Karena sering mungkin sering dipermainkan, sering dimanfaatkan gitu ya. Terus juga ditambah dengan The Chariot. Jadi kalau aku lihat nampaknya sekarang tuh dia kayak hidupnya kurang terarah. Hidupnya kayak tidak terkendali, tidak bisa mengendalikan dirinya. Tapi dia juga merasa ada dalam diri dia tuh kayak ketidakberdayaan gitu ya. Termasuk ketidakberdayaan dia untuk menarik kamu kembali ke sisinya atau mendapatkan perhatian kamu kembali. Karena di sini dia merasa kamu itu udah memusuhi dia, udah nggak mau lagi bersama dia. Kamu itu udah nggak bisa lagi dipaksakan untuk tetap kembali bersamanya seperti itu, ya. Ditambah lagi di sini mungkin memang sudah dihalangi atau memang sudah ada pemblokiran. Ya, sehingga ada hambatan bagi dia untuk memperjuangkan kamu, atau mungkin ada hambatan lain kayak gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin dulu kamu itu benar-benar selalu menunjukkan hasrat yang kuat jatuh cinta sama dia. Tapi sekarang nampaknya ambisi itu sudah kamu tinggalkan. Sudah tidak lagi kamu tunjukkan ya. Kebucinan kamu itu sudah kamu stop, sudah kamu tidak lagi tunjukkan ke dia. Seperti itu. Karena di sini aku lihat apapun effort yang kamu lakukan selama ini terhadap kepada dia itu kayak nggak dihargai gitu. Apapun yang kamu lakukan untuk dia tampaknya tidak pernah di mata dia terasa sempurna gitu, tidak pernah dihargai, tidak pernah
diapresiasi seperti itu ya. Sehingga bagi kamu orang yang penuh dengan ambisius, penuh dengan sikap yang optimis, antusias setiap harinya, benar-benar dibuat kayak harus sabar dalam menemukan cinta ya. Benar-benar dibuat kamu itu diuji dengan kesabaran agar kamu lebih sabar, karena mungkin hanya itu tadi, kamu mungkin orangnya galak, orangnya apa tadi, gampang dimanfaatkan ya. Jadi benar-benar dari kamunya itu harus dirombak juga ya, dan juga harus lebih sabar dalam menemukan cinta gitu. Terus juga di hubungan kalian ternyata selama ini ada potensi ketidakseimbangan dalam upaya memperjuangkan hubungan. Jadi mungkin salah satu pihak aja nih yang effort, mungkin kamu yang terlalu banyak effort selama ini, dianya mah cuek kayak gitu ya. Sehingga dia sadar sekarang dia ternyata selama ini menyakiti kamu ya. Dan kalau aku lihat di sini dia sadar juga ya, perpisahannya kalian ini, kalau misalkan dia mau kembali lagi sama kamu, dia perlu untuk menambah upaya untuk memperbaikinya. Jadi harus lebih ekstra gitu. Jadi nggak seperti yang kemarin-kemarin lagi pola untuk membujuk kamunya kayak gitu ya, untuk bisa membuat kamu menerima dia lagi tuh kayaknya nggak gampang seperti dulu, seperti itu. Ya nampaknya butuh effort yang lebih gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio dan ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 8, 30, 6, 9, 23, 22, 7, 16, 1, 4, 3, 17, 14, 19, 20, 18, 21, 31, 13, 27, 2, 29, 5, 25, 24, 28, 5, 11, 10. Kemudian bulan yang bisa ada hubungannya antara kamu dengan dia. Ada Oktober, Mei, Maret, Januari, September, Desember, Agustus, April, Februari, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada sio tikus, sio anjing, sio naga, sio kuda, sio kerbau, sio ayam, sio kelinci, sio kambing, sio monyet, dan sio macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada ITA, ZNDRCHL, JV, GSUQ, EOMK, F, dan P. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.